Ancaman bagi yang riba dalam ayat ini saja ya. Ancaman yang riba dalam ayat ini apa? Dia tidak bisa bangkit di kuburan, bangkit di alam barzakh, di padang mahsyar itu. Kan ini yang riba itu ada 3 tahapan siksaan, 3 tahapan gambaran kengeriannya. Apa saja? Tahapan pertama, selama di dunia ya. Kan kita sudah dibahas oleh kakaknya bahwa riba paling dosa paling kecil ya kesinahan itu nggak sholat. Berarti kan itu gambaran selama dia di dunia ya. Selama dia di dunia masih makan riba, maka seolah-olah dia sedang menzinahi ibunya sendiri. Kayak gitu. Amin saya tiarna mayatillah awal tadi wa mayyidil faran tajidalahu wa limusyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bermuajah dalam majelis muamalah PD Pemuda Persis Kota Sukabumi. Yang ini sudah masuk ke pertemuan ke-6. Nah, sekarang sedikit kemarin kita bahas teknis teori-teori secara teoritis lah ya, dan praktisnya. Nah, sekarang kita loncat atau kembali dulu kepada sumber utamanya yaitu Al-Quran. Maka kita lihat dulu penafsiran Al-Quran yang tentu sebetulnya dalam Al-Quran gak banyak teknis ya. Aturan hanya memberikan satu atau 2 aturan umum. Teknis itu biasanya melalui penafsiran nanti. Yang dalam kesempatan ini kita akan membuka surah Al-Baqarah ayat 275. Ya. Istiqadah itu. Ya. Ikuti ya, kita baca dulu bersama-sama. Mulai, saya dulu ya. Ayat Al-Baqarah 275 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu asy-syaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha. Fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Wa man 'ada fa ulaika
Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Ya, alhamdulillah. Nah, ini bukan sering ya, memang ini sumber utama kita dalam bab muamalah, khususnya bahasan tentang riba. Ya, ini ayat yang membahas ancaman bagi orang yang masih betah, ya, betah memakan harta atau memakan apa yang dia makan dan ada unsur riba. Ini ayat tidak, sekali lagi ayat ini tidak bahas teknis, tapi membahas tentang esensi. Karena teknisnya banyak. Riba itu seperti apa yang sudah dibahas kemarin sampai berlarut-larut malam, dan pasti selalu menimbulkan permasalahan yang baru. Karena sifatnya ilmu duniawi. Teknis itu sifatnya ilmu duniawi. Ya, makanya jangan sampai ilmu dunia itu menyalahi atau menyelisihi ilmu ukhrawinya, sumber utamanya. Ya, pokoknya riba haram itu nggak bisa diganggu-gugat. Nah, teknis mana yang riba, mana yang tidak, nah itu akan selalu berkembang. Dulu zaman Nabi ribanya seperti ini, zaman ayeuna ada miripnya, tapi ada juga perkembangan. Itu akan selalu seperti itu. Namanya juga fikih. Ya, fikih itu akan terus berkembang. Dalam ayat ini Allah berfirman, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbalu asyaitanu minal mas. Sebelum ke ayat ini boleh dilihat dulu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya membahas tentang apa? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sebelum Allah bahas riba, ya Allah bahas dulu tentang infak. Ya, kalau Allah tadi bahas tentang menginfakkan harta, ya, tentang menginfakkan harta baik malam siang, kelihatan nggak kelihatan, maka orang yang berinfak jelas akan mendapatkan balasan. Yang terpenting dari infak itu Allah diberi garis bawah utama apa? Nuresep infak, di sisi Allah menang pahala gede. Tapi ada yang lebih penting dari itu apa? Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kan ayat ini selalu berkaitan dengan tauhid pasti. Ayat kalimat wala khaufun tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun tidak ada rasa sedih. Kaitan juga dengan ayat lainnya. Apa ayatnya? Yaitu ayat tentang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah. Pada dalam ayat lain tatanazzalu 'alaihimul malaika, Allah turunkan malaikat kepada dirinya, lalu malaikat itu ngaharewas, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan seterusnya. Ya, ayat lain yang kaitannya dengan wala khaufun ya adalah orang yang menjaga tauhid, istiqomah menjaga tauhid, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Ada bedanya sedih yang sedih dan takut, ada bedanya. Aisyah ada bedanya? Sok sedih kan? Sok sieun. Dia kan subat sieun nyasar, anda nyasar teristiqomah kan dia. Ya. Apa bedanya sedih dan takut? Mirip kan? Tapi beda. Sedih nawan sedih, ya, takut dan takut ya. Sedih itu biasanya kaitannya dengan masa lalu. Ya, ya jelema disebut sedih ketika ditinggalkan oleh ayahnya, sedih, lain takut gitu. Ya, ayahnya jelema sieun ditinggalkan ku bapak, tadi bapak ayahnya nih. Ari bapak dan tos da ayah mana sebenarnya aduh sedih si bapak tos kantun kan
istiqomah dalam berinfak dibarengi ku tauhid tadi sama. Makanya biasanya kalau orang infak dibarengi dengan ketauhidan, hirup teh jor-jor. Tara mikiran juga duitnya geus beak 100 juta aja ojor. Untuk kieu misalkan dia Kang Isa infak buat cabai atau beli infak ke masjid 50.000 pas awal teh rek beli non teh terjadi. Alah lain bieu gara-gara diinfakkeun euy. Nah, berarti can bener teh infak. Ya, kalau sudah dibarengi tauhid kan lupa itu bahwa dia sudah menginfakkan sekiannya. Gitu. Jadi sedih itu berkaitan dengan masa lalu. Kalau takut itu berkaitan dengan masa depan. Alah sedih ditinggalkan bapak, muncul sieun teu bisa bayar kuliah, sieun teu bisa dahar, sieun teu bisa naik. Ya, maka hanya orang-orang yang punya tauhid kuat, orang yang ahli dalam berinfak itu tidak lagi merasakan kesedihan dan ketakutan. Karena kan ini dikaitkan yang nu pikir. Nu pelit, malu bakasieun. Ya, beli teh, beli gorengan 10.000 di kok. Sebab kalau dibagi-bagi orang tawarnya. Ya, bakasieun teu pikir. Ya, untungnya beli gorengan teu pelit. Terpelit. Ya. Nah, maka infak yang dalam sembunyi dan kelihatan itu akan membuat hilang rasa takut dan hilang rasa sedih. Lalu kaitannya jeung gimana? Setelah infak tiba-tiba orang-orang yang memakan riba, apa kaitannya? Ya. Nah, maka seolah-olah ini teh hitam putih lah, ya. Jadi seolah-olah benar-benar 360 derajat lah. Ari infak mah justru kata Allah muasieun muasedi, nu riba mah la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitanu minal mas. Orang yang dengan hartanya atau dia memakan uang dari hasil riba, maka justru eusina teh naon kasieun hungkul. Saya ini kasusnya di Garut ketika kuliah, aya anu konveksi pakai giro. Tuh konveksi di dia kan tidak lama ngerti giro. Ya dia pakai giro, tuh penghasilannya juta-jutaan. Masya Allah lah pemahamannya. Tapi kesedika dia memang ke asrama gitu lumayan lah ya, saudara gitu berpisah. Cuman ketika ada kasus di mana baju bola teh teusum bukan apa? Wah, oleh itu semua konveksi baju kaos bola teh. Maka dia mulai lagi, tapi dia tetap bertahan dengan giro teh. Jangan gitu curhat. Udah aja saya modal digolakeun. Apa kata dia? Saja. Dulu saya teh penghasilannya gede, tapi ini asa tahu udah gawe teh. Riweuh we rusuh. Komo akhir bulan. Kamu pas naik waktu setoran, bawa otak terbiru, ya, gitu ya seperti itu. Tapi ayo namanya, paling penghasilan sekian, gitu ya, tapi dah jauh-jauh 5 waktu bisa, setiap 5 waktu dia ke masjid terus. Setelah dia hilang dari giro, gitu ya. Nah ini kalimat ini orang yang makan riba kata Allah la yakumuna, ini pakai fi'il mudhari. Menandakan apa? Tidak akan pernah dirinya dia bisa tegak berdiri sesungguhnya tegak. Sagagah-gagah pembisnis anu di barengan ku hutan gede berdiri tegaknya gaya hungkul hatena macan beda. Layak kumula kan koma yang itu berdiri tegak teguh gitu eta kan seperti orang restorannya tidak kuntum apa kamu hendak berdiri untuk sholat kan berdiri sholatnya kudu tegak ya. Nah maka orang yang makan riba tidak akan pernah dirinya itu punya pendirian yang kuat gitu ya, hati yang tegak tidak akan ya. Justru cek Allah dia kalaupun berdiri maka ketika dia bangkitnya yataqabbatu syaitanu minal mas, jika jelema nu kasurupan bahkan mirip tiga-tiga jelema gelo. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini hadirin tong dipahami dunia. Nah, kuning itu adalah haribat negara yang lain. Ya, atau adalah haribat teh kasurupan ini lain.
ini bisa dikaitkan dengan dunia bahwa dirinya gitu ya, seperti orang yang kesurupan itu sagara diudak pokoknya sagara digawain yang penting kabaya. Atau ketika tadi ya dikejar-kejar jelema teh stres gitu. Ya jika lu kemasukannya kumaha dan itu jadi setan atau terjadi gaya-gayaan mamaungan gitu. Cuman kehidupannya. Jadi kehidupannya tidak lompong gitu, terlurus dan nikmat. Ya. Jadi serasa dinaungi, kan orang kunaon bisa kasurupan, karena kan dia punya bisikan. Jadi mau kan gitu. Biasanya yang kesurupan kasar lah, gambaran kesurupan, walaupun kita tidak mempercayai itu. Biasanya orang bisa menjadi seperti itu kan karena bisikan. Nah, jelas orang yang dipenuhi dengan riba, dikelilingi dengan riba itu seolah-olah tiap hari itu ada bisikannya. Ya, oleh Allah gambarannya minal nasi seperti orang gila. Nah, itu dunia ya, di gambarannya. Tapi sebetulnya ayat ini mengaitkan oleh Allah itu dikaitkannya dengan nanti ketika di akhir. Hati-hati ya. Cek di harta kita ada riba atau unsur yang ditambahkan ada riba ya. Ancaman bagi yang riba dalam ayat ini saja ya. Ancaman yang riba dalam ayat ini apa? Dia tidak bisa bangkit di kuburan, bangkit di alam barzakh ya, di padang mahsyar itu. Kan ini yang riba itu ada 3 tahapan siksaan, 3 tahapan gambaran kengeriannya. Apa saja? Tahapan pertama, selama di dunia ya, kan kita sudah dibahas oleh kakaknya ya, bahwa riba paling dosa paling kecil dia kasih nahan hidungnya sorangan. Berarti kan itu gambaran selama dia di dunia ya. Selama dia di dunia masih makan riba, maka seolah-olah dia sedang menzinahi ibunya sendiri. Kayak gitu. Ancaman kedua naon? Alam barzakh. Nabi pernah bermimpi ayat jelema cenah di sungai darah jatuh, lalu dibelah sungai darah. Nah ini ada seseorang di pinggiran sungai itu memegang batu. Nah iya atau lempang di sungai ini terus isi kayak kasih mendekati orang yang memegang batu ini. Maka ini sahabat jelema di sungai itu kan pas isi teh. Ada 2 riwayat ya, ada yang mengatakan bahwa ketika dia mulai menyisir di babetan batu, katukang deui, rek nyebrang babetan deui, mundur deui terus. Ada riwayat kedua, mana yang nyisi pas nyisi teh di ulang batu terus malah mundur teh. Ya, itu gambaran di alam barzakh, alam kubur yang riba. Karena dia itu adalah orang yang terus sehari-harinya dengan riba. Ada lagi ancaman di sini alam kuburnya itu apa? Maka aku melihat kata Nabi seolah-olah ada orang yang perutnya itu seperti rumah. Jadi betul-betul jika imam berarti badan perutnya seperti rumah. Ada yang merasa kalau kondisikan perutnya seperti rumah, nanti orang yang ukur, ya, yang ularnya itu keluar dari perutnya lalu memaksa dirinya. Itu ya gambaran lain. Yang paling ini mengerikan ini gambaran nanti ketika setelah lewat alam barzakh kejadian kiamat muncul alam mahsyar hari kebangkitan. Nah ini yang hari kebangkitan ini ayatnya. Tidaklah mereka bangkit kecuali bangkit nanti jika luka surupan. Ya, jika jelema gelo. Ya, dalam bahasa Sunda namanya pego gitu ya. Ya pego aja gelo nih gitu. Gitu jika kasurupan gitu. Jadi bangkitnya itu seperti orang gila. Kumaha sih jelema gelo itu ya dia jelema gelo. Ya terpuguh tujuan, terpuguh hirup, ya terpuguh orang dibangkitkeun terek naon tidak. Ya. Nah ini baru canda naon wis diancam. Kenapa harus seperti ini? Ini menandakan betapa bahayanya. Jika perlu diancam can sadar dari ukasidah. Ya. Nah baru oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan kenapa orang yang dipenuhi riba itu sampai bisa mendapatkan berbagai ancaman seperti itu. Sebaliknya aridu hartana diinfakkeun. Karena gini kan, kalau harta riba wajib karena riba deui keneh. Gitu. Tapi infak kan selalu manfaat penting, ada yang
supaya ya jual beli sarua apa jeung riba kalau beda. Jadi ini terjadi dari mulai zaman jahiliyah. Jadi jual beli teh jeung riba teh beda. Jual beli naon nu dikumpulkeun kalau diomongkeun ka jemaah Bapak, mau enggak minjemin uang ke saya 30 juta? Mau saja. Tapi dibayar 10 tahun lagi saya kembalikan tetap 30 juta, mau enggak? Nah, cek mana katanya. Itu pertanyaan jebakannya. Ya enggak mau lah. Kenapa katanya? Karena nilai uang tahun ini dengan 10 tahun kemudian beda. Maka wajar ini lebihan. Nah, karena gue gaji. Ustaz ngomong ya, saha ceweknya atau dia si ngomongnya ini ya. Ada yang benar. Nah ini kan kurang lebih seperti itu. Innama bayu mislu riba tapi ke arah tadinya. Ya. Nah maka benar-benar konsep itu ya tentu anak-anak yang lebih paham ya terkait teknis seperti itu. Benar-benar kias seperti itu bahwa uang rupiah itu karena nilainya akan berubah di setiap tahunnya, jadi wajar ya dilebihan. Kecuali, lalu dia bilang, kecuali anak minjemin dinar sagram misalkan. Balik dina kudu dinar, sagram, dinar mas, mas sagram balik dina kudu mas sagram. Zaman Rasul kan tidak ada kelebihan duit, riba kelebihan duitnya dan duitnya dinar jadi dirham, begitu. Nah inilah. Ya, maka harus dihindari atau ya sampai akhirnya lagi bahasa-bahasa ayeuna mah aing mah nginjem kabang jeung nginjem saena sarua kene. Jadi mengatakan bahwa orang yang menggulirkan uangnya untuk riba akan berkata seperti itu, pasti seperti rentenir pun sama. Terjadi ya salah satu ustaz mungkin bumi nanti di payungan masjid Baitur Rahim di Sukaraja. Kalau udah wafat ya di tahun kemarin, ternyata secara tidak diketahui oleh anaknya dia terlilit dengan utang riba, kamunya sampai 70 juta. Dia minjam uang 50 juta, ya dengan menggadaikan sertifikat rumah. Menggadaikan sertifikat rumah cairlah 50 juta. Terus imah jadi usaha, jadi kan kita udah maksudnya padahal kan digadaikan ya rumah tetap dipakai buat yang minjem kan. Kasih nu minjem gede, eta imah nu saya ayeuna sementara ini. Maka ustaz tidak salami cari didinya, kudu ngontrak ka abri insyaallah. Ya kudu bayaran utang, ya kudu bayar kontrakan 1 juta sabulan. Aduh, saya bayar kontrakan teu bisa, bayar kontrakan teu bisa, sampailah 70 juta ini. Hina ka anakna kumaha? Sok ditunggu sampai Desember kemarin. Lamun teu kabayar maka wayahna kosongkeun bumi. Kan dia seperti itu. Ya. Apa ketika proses satu ieu teh haram? Iman teu haram sih. Padahal mah ieu ngontrakkeun imah. Inna ma bai'a di seluruh imah. Ya begitu. Ya, kalimatnya akan selalu dipelintir kadinya. Oh, abdi mah henteu. Iya mah iya, ya abdi, paling mungkin itu abdi, jangan digadaikan lagi ke abdi, abdi mah ngontrakkeun ka bapak. Gimana cina ribatan imam ngontrakkeun ya mungkin akan begitu terus, ya. Innama bai'a mithlu riba. Jadi orang yang berkelumit di dalam riba pasti pikiran tidak imam mengambil apalah saling menguntungkan. Ya. Jika jual beli atau kan antara minum dia ada di sama-sama ridho. Nah ini yang harus dihindari, ini satu kalimat ini ya, yang menyatakan bahwa jual beli mislu riba mirip dengan riba. Maka riba dijawab wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Cek Allah teh ari jual beli mah halal, ari riba mah haram. Bedana naon? Tadi tergantung kan, biasanya riba itu paling sering terjadi dalam pinjam meminjam. Sudah dibaca, asas jual beli itu keuntungan. Ya, karena menjual laptop pasti hanya untung, kan gitu. Ya, misalkan kang kemarin jualan kerupuk kulit, lereng mantul kan ada unsur keuntungan di sana dengan jual beli. Tapi riba pinjam unsurnya tolong menolong. Ya, yang namanya tolong menolong ya. Ya,
beda dengan jual beli. Kalau jual beli memang aya leuwihna, ari meminjamkan uang atau aya leuwihna dan niat lagi ngabantuan. Nah, maka dengan niat membantu ini jangan sampai dilebihkan. Leuwihna disebut riba. Yang nginjem ke 5 juta, balik kudu 5 juta 500. Nah ini 500 ribu inilah yang menjadi ribanya. Dan ini yang diharamkannya. Kenapa? Karena melebihkan sesuatu yang tadinya niatnya tolong menolong, minjam kedua. Ya asasnya bertolong menolong. Kalau jual beli asasnya memang untuk menguntungkan. Jual beli bisa haram, bisa. Namun unsurnya haram. Jual beli babi, jual beli kemar, haram. Tapi secara umum dasar awalnya jual beli itu muamalah. Riba pun muamalah. Satu hal yang harus kita tahu bahwa riba dan jual beli itu sama-sama ada dalam koridor muamalah. Nggak beda. Nah, hari jual beli muamalah yang diharamkan, hari riba jual beli yang diharamkan. Wah, haram riba. Makanya oleh Allah haram. Ya, benar-benar diharamkan oleh Allah itu praktek ribawi. Hukumah itu teknisnya banyak. Pinjam uang, gadai, ada ribanya. Gadai boleh. Pinjam duit boleh, peminjamkan uang pun boleh. Ulama yang riba kan itu harus dipahami. Jadi Allah kan tidak bahas pinjam meminjamkan, tapi Allah malah bahas riba. Sabab riba bisa terkait hal itu kan dia. Allah tidak bahas aku haramkan jual beli, tapi haram pinjam meminjam mereka kan riba. Jadi bukan nggak boleh saling meminjamkan, cuman nggak boleh ada unsur riba dalam meminjamkan, nggak boleh ada unsur riba dalam pegadaian, dan nggak boleh ada unsur riba dalam kreditan. Ya kemarin kan ditanya, ada kredit motor, kumaha pakna bisa jadi riba, di mana jualnya? Ya ketika tadi ada tiga wadahnya, ada leasing, ada yang mau kredit, ada leasing, ada si dealer. Masalah yang terjadi jadi riba nanti kunaon? Sabab si pembeli itu begitu ya, dia itu kadiler teh ya DP, dia kasih DP misalkan ya uang DP kasih sana ditangguh sifatnya itu. Jadi leasing meminjamkan uang kepada pembeli. Nah gitu. Lain leasing beli ke kadiler karena dijual di pembeli kan tidak seperti itu prakteknya. Tapi leasing nambahan uang yang kurang dari si pembeli ini. Maka leasingnya ini meminjamkan uang ke si orang tersebut. Jadilah yang nama meminjamkan uang kan itu. Ya, memang ipis itu. Nah bedanya sih dikirimin sama orang itu. Jika kredit ke koperasi, jangan kredit ke dealer ke leasing. Nah bedanya sarwa kredit kan itu tipis. Nah beda tadi dia. Kalau memang akan jual beli cara kredit, itu harus semua transaksinya, cara-caranya harus cara-cara dengan kredit. Dukanya hari itu namun di Shopee Pay Later kalau itu sudah ada kan ya. Ada nama cicilan aku laku. Ya. Eta bunga sama ya. Hari bulan. Ya 2 bulan gitu kan. Bulan. Karena 0% bunga. Oke. Sama kan? Ya, tapi apa ya? Emang meminjam kan sifatnya pelakunya. Yang belum boleh mas, saya ngejualin adalah kemarin digambarkan beli HP kan, partner. Maka si pemilik uang dengan calon pembeli kudu babarengan kadinya banyak geser di mana. Yang mau HP Samsungnya kan, maka yang punya uang beli dulu kadinya. Geser 2 juta, maka dijual di 2.500.000 ada kredit beda. Ya alhamdulillah sih di koperasi kita gitu ya. Kemarin saya datang ke rumah itu ada cina hoyong ngirit parabol dengan sampai 5 juta. Udah emang ngiritnya atau minjem kan? Ngiritnya mah pas saya antar ternyata baru si bapak beli saya kompor mana? Oh iya. Pilih HP si calon pedagang itu gitu tuh. Setelah dipilih, dibayar di toko etat teh. Ayo nyebutkan toko, kelan teh. Diberkah teh dibayar si mama teh. Tah ieu cicilanna sakieu bulanna, per bulanna sakieu. Keuntungan kan aya kopasina sakieu, gitu disebutkan semua. Tah eta mah murni jual beli secara kredit. Daya istilahna
jual beli unsur riba aya jual beli itu aya pinjam mana karena di motor kan jual beli ya kan tapi gitu ya kenapa harus ada unsur pinjam meminjam di dalamnya jual beli minjem dan minjem beda ya. Nah baru kan sekali lagi ini lebih ke penanaman konsep ya penanaman akidahnya dulu. Kalau diancam pula pokoknya kalau desir wah tidak bisa. Lanjut kata Allah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Cari kata begini. Ada orang bisa betul punya uang 10 juta, minjem ke kami kirim nanti kali 5 juta saya pinjemin. Cek kan Pak, cari tanah ya mah gambarannya kan Pak belum tahu tentang riba. Cek kan Pak teh, so saya dilebihan 500.000. Berarti baliknya 5 juta 500. Cicil dalam waktu sekian bulan. Muncul ayat ini, barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah, fantaha maka berhenti. Jadi kayak jami tadi kamu tuh pas itu, oh gini itu riba, itu cara apa ceritanya? Oh yang begitu riba, kamu tuh belum tahu. Maka ketika sudah tahu bahwa itu adalah riba, ya, jika batu teh, pikir dan cicilan tadi 5 bulan, berarti sebulannya cari tanah gitu aja. Jadi di lebihan 500.000 berarti per bulan ya lebih 100.000 berarti sebulan ya 1.100.000. Berjalanlah antara praktek ribawi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pikir sudah setoran 3 bulan. Sisa 2 bulan, nah sisa 2 bulan ini tiba-tiba Kang Fatul menang ilmu. Oh, jadi untuk itu riba teh haram. Apa kata Allah? Fantaha cicing, berhenti, jangan dilanjutkan. Falahu masalah. Apapun yang sudah terjadi yang dulu, pada yang dulu 300 berarti kan? Maka kata Allah, "Keun lumah lama tos dihamdulillah." Sisana lebih 200.000 kayak tahu diambil di cukup ambil ru'usi amwalikum pokokna hukum. Jadi biasa kudu cicilan 1.100.000 leungit keun mencepe na urang 1 juta. Kumaha tuh 300 kamari leuwih hasil riba? Cek Allah dihampura. Lamun memang can apa? Namun memang can tahu bahwa itu riba. Tapi kalau sudah tahu mah berarti ngajakeun itu. Ya. Karena nanti dibahas siapa yang ngajakeun aya di sini. Jadi kalau nggak tahu ada, jadi ada ya apa namanya? Dia itu tahu riba teh haram gitu. Banyak orang itu tahu riba itu haram, tapi ada juga yang tidak tahu oh itu riba tahu pun. Ya. Cek Imam Syaikhul tidak. Semua ulama sepakat bahwa riba itu haram. Tapi berbeda pendapat tentang teknis-teknis yang ada ribanya. Maka satu-satunya jalan terbaik adalah kitab Allah wa sunnah Nabi. Kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi-nya. Ya. Jadi variasi dan teknis lamun ulang pegangan Quran sunnah tetap salah. Ya. Jadi Allah mengampuni apa yang telah kita ambil dulu. Saya sana kalau bicara cukup ambil pokoknya saja. Wa amruhu ilallah, serahkan urusan itu kepada Allah. Biarkan itu Allah mengurus, biarkan Allah menyelesaikan urusan itu. Allah mengampuni apa yang telah diambil sebelumnya. Nah, barulah kata Allah, wa man ada. Ini ngajakinnya siapa yang kembali? Ya. Memang mau pribadi ya. Suatu saat butuh. Nah, ini bingung. Terjadi ya kepada teman saya. Saya udah bilang tadi memang konveksinya lumayan besar lah pokoknya. Saya kasih tahu, adek tong dedeyeun namun ya kabar nyawa bertahan. Di dalam waktu kudu order di awal kan modal gede kan. Sudah kumaranya, order silhamdulillah. Nah, udah modal ada. Ya udah mulai udah jika anda riba deh. Asli ini kejadian kuda awal itu
Saya dari investor, saya investor. Ya sudah, aku malah cerai dulu tapi anak paling cina doanya mau beda cina bunga dah itu biasa di awal saya salah doain. Akhirnya doain saya susah tuh. Jadi sudah terlibat maka dia kurang lebih mungkin entah 5 tahun atau 2 tahun saya lupa terus saya terikat. Dan lumayan bayaran bunga dah oleh bisa. Ini cina lamun terkini usaha saya termuter. Nah jawabannya ada tauhidnya. Ya, tidak ada satu jawaban kecuali dengan tauhid. Yakin. Gitu. Jadi dia itu kemarin itu keluar dari ribatnya karena kerasa efek dari bapaknya. Jadi terus usaha bapaknya, bening utang teh kali terbadio jeung riba hukum, bayaran teh ribu, akhirnya kayak ada ribatnya karena kerasa bayaran ribu. Akhirnya sekarang bisa bayar jadi Anda kembali kepada riba. Faulaika ashabuna maka mereka itu penghuni neraka. Namun saya meninggalnya kucing jenengan kucing. Ya. Jual beli kurang teh, kurang mengalah barokahna, selain ngalah untungna. Sabab kami ini dipertanggungjawabkeun. Namun kurang jualkeun teh halal teu jualanna. Riba teu kumaha cenah lamun kurang mau ditanya. Kunaon maneh cenah jualan caya ribana. Gitu ya. Sangat itu kata dengan karena kita ambil hikmah Saripati dari obrolannya aja dari ceramahnya seperti itu. Mereka itu masuk ke dalam golongan ahli neraka, hum fiha khalidun, bahkan kekal di neraka. Kumaha ya orang muslim kan kata Allah, orang yang punya keimanan pasti masuk surga. Dijamin kan? Ya. Barang siapa yang ada la ilaha illallah dalam hatinya, dakhala jannah, pasti masuk surga. Kaitkan yang riba. Orang yang terikat dengan riba akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal. Seolah-olah ayat Quran itu bertentangan dengan hadis. Maka jawabannya bagaimana? Harus selalu dipahami. Kalau ada ayat dalam tafsir ya, ada ayat hum fiha khalidun, mereka kekal di neraka itu pasti ini kaitannya dengan orang-orang kafir. Ini lagi yang harus kita ambil hikmahnya. Berarti ayat ini itu lebih diidentikan kepada praktek-praktek yang sering dilakukan oleh orang-orang kafir. Makanya ujung lagi fiha khalidun, mereka kekal di nerakanya. Di seolah-olah dari sisi bahasa ayat ini berkaitan erat dengan praktek riba yang dilakukan oleh orang-orang kafir. IKN kumaha IKN? Hah? IKN kumaha IKN? IKN itu? IKN teh non iya ibu kota baru, undang-undang ibu kota baru kan saya lihat teh berita nate 270 sabarate mah biaya perpindahan kota itu. Pasti karena hutang merenang kan. Kita kena imbasnya enggak? Karena salah dulu. Ya, orang mau ibu kota kan orang protes. Gak mau ada ibu kota, jangan pindahkan ibu kota. Yang terpenting ketika ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Quran Sunnah, setidaknya posisi kita jelas. Kurang menolak walaupun itu sudah terjadi. Walaupun bahasanya, kalau cina orang Indonesia itu jadi cina ke masalah itu, sebab can kami lahir di sebuah hutang cina gitu. Itu kan anekdot saja. Nah, jadi itu baru cara mereka saja dan benar bisa menangin pasti ketika orang itu belum mereka di mana. Kita mau beda ngomong protes kalau orang begitu. Tapi lamun kaitan saran ayat urang nanti ninggal ka doliman atau ka mungkaran di wae. Ya. Kan seperti hal Nabi, kisah Nabi kan ada yang banyak diazab. Gitu kan, seperti Nabi Lut daun gitu kan. Terus kan kita urang teh katempuhan oge kan kita karena urang oge kan ya, karena urang oge kan kita kumaha kita. Nah, jadi harus dipahami bisa se-Indonesia di bawah kabeh boleh gitu. Ya. Jika kaum Lut kaum Sodom maksiat kami LGBT. Kaum Nabi Lut kan gitu tuh.
Beda kan Ustaz Erwandi terkenal. Ustaz Erwandi di kalangan salafi galak sih masalah ini. Eta mah lalu disebut teh keras. Kembali nasihat saja lain dakwah nu keras. Tapi hatena aduh siap dari mereka dakwah. Ya, Nabi Wahid disebut sesat orang. Kafir guys, kalau sesat kan itu. Lain dakwah Nabi itu salah, tapi jelema hatena terbuka. Jadi keras. Jadi nggak bahas begitu deh. Oh, apa sudah keras, gue sudah payung sih udah keras, ya, begitu ya. Maka wali onang muludan. Orang wali muludan di masjid orang mas di bawah nah, maka sampai ada saking kerasnya, antum ikut majelis talim ke sini tapi kendaraan antum masih terima, Allah ayat gitu. Saking kerasnya gitu, nyindiran jamaah. Bukan Abi naik angkot ya. Bawa tadi cerita. Masya Allah ya. Tapi kayak gitu, tapi kembalinya. Jadi sebenarnya kalau ya kasus kumaha cenah tos terlibat ya, anak misalkan tos kagok nyicil ka apa? Misal kalau macan tahu aja dia, nyicil ka apa? Nama sudah tahu nyicil teh riba kali sing teh. Aduh ieu kumaha tuh karena 2 tahun deui kan beres dan memang bukan pada yang dibahas. Nah, maka kita yang terlibat kudu bayar anu utang eta mah bade bungana bade tetap utang buat kita. Jadi kudu bayar we kalau lembaga eta. Wayahna eta mah kudu beres. Nah, eta kana lamun tos beres atau kalau jadian dibalik deui kan wawan ada cek kalau saya balik deui tapi kasabeuleuh di neraka siap-siap. Ingat ya tahapan siksa ancaman riba di dunia menjinahi ibu sendiri di di alam barzah menyeberangi sungai setelah nyebrang ribuan batu salobana atau beundeungna sagede imah isina orang yang kumpul gitu. Lalu di akhirat ini yang paling mengerikan, bangkit menjadi orang gila dan seperti orang kesurupan. Ini naon deui? Kurang lengkap bagaimana ini ancaman dunia aya, alam barzah aya, alam pemisah antara dunia akhirat, alam akhirat ge aya. Teu sieun kene kacida Wanian. Maka kurang cek Allah ge, makanya kenapa orang yang terlibat kalau beda jeung kafir, wajib artinya ge kafir tertutup. Jika Abi tadi enjing nembe keneh mah enjing itu rencangan nelpon. Tadi Pak. Nanti Pak. Butuh modal tuh. Tahu mereka modalan lain, kadang gitu. Tuh, iya anak iya ayah, cina solusina bisa rek modal, sok BPKB kemarin uang motor normal, naik lah BPKB gua 25 mah cina yang ente cair cina 25 mah gancang lah cina. Bunga oke, coba persen cina itu bunga palingannya 25 jadi 2 juta, cina lah jadi 27 cina. Tina hati teh, aduh kurang bisa banget kali minggu pertemuan kiraku we. Nah, mah ayam ya. Hati lah. Bikin apa lo? 25 kan 2 juta detiknya. Ada kamera menggini itu kan berulang-ulang. Habis sol we, beda 25 gitu 2 juta dikawitan kumaha. Era mau jadi melalui lokajian belum ya, sing saya ikut langsung tadinya. Saya teh sabaraha minggu berarti 4 di 4 kali minggu. Pasti ke, aduh. Eta bogoda eta teh. Insyaallah. Nah gitu. Ya. Jadi enggak ada ya ungkapan kita sakit. Namun jadinya mesti mana? Kita harus sadari konsep nikmat dalam Islam itu bukan uang. Bahkan dalam surah Al-Baqarah tadi saya ngaji ayat 151 152 konsep kesempurnaan nikmat itu apa? Satu, kita berada dalam hidayahnya Allah. Tak urang lagi itu udah hidayah, betul lagi itu udah hidayah betul. Ya, karena ada semua orang yang diajak ngaji bisa ngaji, tapi yang diajak mau ngaji dia dapat hidayah. Tak urang itu sebenarnya kesempurnaan nikmat. Satu. Apalagi yang disebut kesempurnaan nikmat yang lebih sempurna lagi apa?
Dikutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jadi berarti disambungkan Nabi orang salah, Nabi Muhammad. Lalu orang kayak hidayah, aku ngaji itu orang kayak hidayah, orang masih muslim kita tanya, tak ada sempurna nikmatnya ini. Gitu. Jadi kadang orang mau memandang kesempurnaan nikmat, tinggalnya tidak, mobil batu mau ayat dua, imam barang nanti. Tapi kesempurnaan nikmat adalah ketika Islam tetap kita jaga, Rasul tetap kita ikuti sunnahnya terus, jaga itu. Kita sambungan nikmat, ya. Nah ini yang paling penting kalimatnya ya. Ayat 276 bentar lagi kita. Yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba, wa yurbis shadaqah, dan menyuburkan sedekah. Yang saya ingin bahas dulu sisi bahasanya. Ada kalimat ar-riba dan ada kalimat yurbi, mirip deh. Riba, yurbi, kira-kira sumber dasar katanya sama aja. Riba, roba, wa, ada kalau bilang kan itu kan roba, yurbi, robi sama aja. Kan, maka kita baca hari riba itu artinya riba itu kan berkembang, subur, bertambah, arti dari riba. Tekan keluar. Cek Allah musnahkan riba, Allah suburkan sedekah. Jadi antara riba dan yurbi itu satu kalimat yang sama. Anak kia kuriba, seolah-olah ulang teh bisnisnya berkembang kegedean. Padahal cek Allah siap. Ya akan dihancurkan yurbi sodakot. Nah maka ini cek ulang ya mana? Oh, emang keluar kan? Emang keluar. Di kamar lagi. Di kamar itu keluar. Bang Ali keluar. Jero. Keluar kamar lagi. Keluar. Ya. Nah ini kalimat riba dan yurbi unik gitu maksud saya ya. Si seolah kamu yang mengira-ngira seolah-olah dengan ribamu itu kamu berkembang, padahal kamu sedang menunggu waktu kapan Allah dihancurkan, kapan ribamu itu dihancurkan. Sebaliknya, kamu yang mengeluarkan uang seolah-olah untuk sedekah, seolah-olah uang itu hilang. Ya, ingin pakai 1 juta, Pak, duitnya beres. Tapi di sisi Allah justru si sedekah itu meriba, gitu. Meribatnya apa? Berkembang terus, tidak 1 juta jadi 10 juta, tidak 1 juta jadi 700 misalkan ya. Jadi kalau dalam ikatannya kan orang yang berinfak di jalan Allah kan gitu ya. Seperti dia menanam satu pohon, yang satu pohon itu tumbuh sanabila 7 cabang, pikul di sumulatin mi'atu habbah, dari setiap cabangnya 700 kan gitu. Jadi sebetulnya riba sesungguhnya itu milik siapa? Milik Allah. Saha kerja lemah anu sedekah di jalan Allah, Allah ribakan tuh uang sedekahnya itu dari 10 sampai 700 kali lipat. Arti ribanya apa? Berkembang. Ini seolah-olah enak gitu ya kalau kejadian kebahasan. Jadi riba yang kita anggap berkembang itu, ingat, itu sedang menunggu semakin kau besarkan ribanya, bekingeuna kalau lanjutkan sekaligus gitu. Gede, jebrek, hutangnya langsung ke 10 triliun gitu kan. Wahyu bisa dapat untuk sedekah, gede kalau itu 10 juta duit beak, tapi di sisi Allah itu akan menjadi 700 kali lipat hasil sedekah. Jadi yang benar-benar berkembang itu bukan uang yang diribakan, tapi uang yang disedekahkan. Saya pernah bahas apa keutamaan meminjamkan uang. Kuno meminjamkan duit itu layak riba. Karena itu ada keutamaannya. Satu, sedekah orang cara aku masih merek langsungnya, badut merek cara itu sedekah. Ya, itu minta merek gocek sedekah dengan cara memberi langsung. Ada sedekah yang lain? Ada, yaitu meminjamkan uang, itu bagian dari sedekah. Kita nusuk tadi sadari. Ya, untung nih pinjam duit banyak ini, gue sedekah, dia balik ini duit namanya. Kurang lebih mana? Pahala ya, duit balik dari. Sebetulnya itu sangat-sangat beruntung. Justru yang berlebihan itu tadi nak kudu untung jadi lebih untung. Jadi lebih
Dan apa keutamaan orang yang minjemin uang? Apa tuh tadi ditawaran 22 juta, ya dijemur ya. Sebetulnya keutamaan orang yang meminjamkan uang itu apa? Ketika dia bersabar dalam menagihnya. Ada ya? Gini, anak pinjaman ke saya 40 juta, maka saat kita pertama meminjamkan tak sakit itu pahala ulang. Cek langsung. Ditagih si anak teh, bulan ada nyicil 1 juta. Ditagih mana cicilannya kali itu? Alah, caranya sabar orang teh nagih teh. Maka ketika kita sabar pas lagi karena tadi dibayar ya, maka pahala itu kembali Allah berikan. Nagih deh, SED diberi di pahala sakit itu, diberi di bagus. Jadi sangat untung sebetulnya minjemin uang. Tak salah sok rekening ngomong kasar. Ya, Sok atuh ada. Pak boleh tadi pinjam tadi kaitannya aja. Sok dah itu sih pinjamkan 100 juta tahun lalu 10 tahun ini anggar 100 juta. Ya itu lah ukurannya untung rugi. Boleh. Tapi dalam ukuran dan pahala selesai. Dan kan lu ditanya si Ustaz dan nanya ke jamaah dan nanya naik itu menang pahala. Kan lain gitu. Naik itu duit 1 juta, ke anggar 1 juta kan beda. Seolah-olah dijual belikan. Kurang nanya apa gitu. Naik tadi jadi 1 juta. Ya 10 juta, 10 tahun kemudian 100 juta balik, pahala terus berbunga-bunga pahala itu semua bisa naik mah. Bisa jadi gak jawab naik karena salah nanya ya. Nah, maka kata Allah yang aku, nah ini yang dipahami itu kajian sisi bahasa dari kalimat tibanya. Sekarang dari kalimat yang aku dan yang yurbi. Allah akan menghancurkan riba dengan kalimat yang aku, ini fi'il mudhari. Seolah kan fi'il mudhari itu apa? Simple present dan future, sedang dan akan. Orang yang terlibat riba sekarang, nanti sampai kapanpun ku Allah bakal diawasi dan diberi tanggal mainnya untuk dihancurkan. Jangan pernah merasa yang riba itu nyaman-nyaman aja, kan? Pasti ku Allah dituturkan lebih kehancur nanti jelema. Yang aku ya bisa jadi yang aku itu bermana dihancurkan itu perlahan, bisa jadi dihancurkannya ayo dah dihancurkan bisa terus makin hancur. Bisa juga dia terus tidak lepas ya, bukti kehancurannya dia dengan riba itu apa? Geus beres riba ieu malah riba deui, beres riba ieu riba terus begitu. Sebenarnya ya. Itu kalau yurbi tadi sama ini fi'il mudhari, sama orang yang bersedekah yurbi, hasil sedekahnya yurbi oleh Allah dikembangkan terus-menerus sekarang ataupun nantinya. Tidak ada henti-hentinya Allah mengembangkan uang sedekahnya itu. Ya. Cik kira Anas kayak banyak Anas aja. Nah, hari ini paksa ibu gede. Oh, Masya Allah. Hari ini paksa juta gede. Gede mana 1.000 juta? Nah, jawabannya apa? Tergantung. Anas impak 1.000 tidak duit, gede. Gede seberapa persen? 50. 50%. Anas impak 1 juta, tidak duit 10 juta. Letik. Gede letik. Kecil karena 10%. Ya, itu sodako yang semakin besar lipat gandanya, hiji tauhidna, kedua ikhlasna, katilu persenan. Semakin besar persenan yang dia keluarkan, semakin besar Allah melipat gandakan apa yang dia keluarkan. Jadi nu tinggal di mana itu nominal tapi persen. Makanya namun ayat jami karak bisa zakat kumpul itu baru membuktikan keislamannya. Lamun zakat plus sedekah itu bukti keimanannya. Nah gitu. Beda dengan yang Islam. Persenannya yang ada di saku atau yang ada di yang dimiliki. Dimiliki sebetulnya. Tapi apa kalau memang itu pun masuk kaitan yang disambungnya. Jadi emang ngenak hadisnya saking kira gitu. Ayah tunjukkan, dikeluarkan kan gitu. Anekdot bahasa ayah lu biru, ayah lu hijau, sebenarnya ayah lu korek, mana dikeluarkan gitu kan gitu. Kembali berarti oh tidak dompet, total lagi
Jangan jadi. Paling maksimal gocek. Tahu, kajian aja. Balikan itu ada 150 pas ya kan. Aduh, mau gocekan aja dia ingin makan. Terus itu Ustaz, kalau yang sekarang kan anak muda lagi trending Bitcoin, saham, Sloto gitu. Itu masuk riba juga gimana? Pertama dari sisi cara kan jual beli uang kan namanya jual beli saham kan ya, jual beli apa saya nggak paham. Cuma dari sisi cara apa yang dijual gitu subhat gitu. Udah jelas gitu, itu naon barangnya lebih dijual untungnya di mana gitu paham gitu. Dari sistem jual gitu, apalagi di tim saham dari Jawa Sarwa gitu. Kan ayo tawaran saya sempat ditawarin tuh teman, Abel itu Skobar jadi guru, jadi ustaz ada apa gitu. Jadi ngajar di pasar modern, dia nawarin trading gitu, keuntungannya wah, guys kan begitu mah haram jadi selesai. Ambak ada biaya, alhamdulillah Skobar. Ya, jadi lah trading, jadi nama ayam binomo ya, banyak lah. Oh, nama paling parah judi online lewat game aplikasi permainannya. Spin, aduh ya, tukang cakwe, tukang masak, ya kan boleh begitu. Cakwe menunggu jiwa, harusnya pulang jam 2, biasanya jam 2 pulang, tuh balik ke jam 5 sore, masih pikirin lagi. Makanya hari itu makanya dia ketika dia padahal kan jelas dia sudah punya penghasilan dari yang halal lewat enggak, tapi yakin uangnya akan selalu habis sampingan kan, tapi uangnya pasti duit itu halalnya bakal dipakai kadinya karena campur ya, seperti di mananya di Medan itu kalau nggak salah pokok lama penjual cilok tukar itu ada hama laku aja tapi nanti miskin si orang itu benci oh iya selalu begitu cek orang ada namanya padahal bisa gede itu kembali kepada tahu kan mungkin kan biasanya lamun beli ciki sok aya hadiahan gitu tah duit lihat apa gitu niatna beli ciki kan udah ketik mana sebenarnya ya saya hadiahan kayak teloteng nggak benar beli ciki ya kan benar hadiah ya terus masuk ke dalam video tapi nggak lama saya kan ini gimana yang benar 2.000 baru nyopot dia ciki yang ya itu sama ya harus tapi langsung asal beli ciki ya gitu ya yang cikina berarti nanti mengajarkan kabar udah aku mana kamu harus beli cikina aduh ya jangan dipakai karena kepentingan umum ya diinfakkan ke masjid benar goceng dipakai mungkin dari kalinya lebih kapal udah ya nah ini ditutup dulu dengan kalimat ini wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim ya Allah tidak menyukai setiap kufar. Ini Allah bukan membenci orang kafir di sini ya, tapi Allah tidak mencintai setiap kekafiran. Beda. Orang kafir dengan kekafiran beda. Berarti riba itu bagian dari kekafiran. Selain kekafiran, atimin dosa hukum. Jadi orang mukmin yang terlibat dengan riba kahiji jika jelema kafir, kedua bergelimang dosa. Itu dosa. Jadi dina menan keuntungan ke riba dewa dosa dewa terus berputar ke sana uangnya ya. Maka hati-hati dalam ayat ini Allah jelas sekali ancaman. Namun dari dewanya diiming-imingi manjawai tidak terancam ke dewa. Ditawaran dia jadi ayam ujung-ujungnya apa? Keharapin oke lumayan gitu. Kalau dikira dari detik lain masalah detik gede riba. Ya. Bukan masalah kecil. Makanya dalam meminjam untuk usaha diberi jalur kan solusi syirkah gitu ya. Nanti meminjamkan dalam bab pegadaian ada solusi lain yang tidak terikat dengan riba. Itu lebih masalah teknis yang mungkin harus dibahas lebih dalam lagi. Kita anggap sepele, jangan kita anggap receh. Toh gue bahasa ada sekali masalah riba ya apalah kalau tapi nanti terlibat ini sama itu dibahas teknis. Nah itu penting membahas
situ, tapi tadi diiringi dengan tauhid yang kuat. Jadi dakwah lagi katambi dan tauhidnya geus kuat. Ya, tadi anggap deh cicilan dalam mau keras semua. Kamera dan wajah dan begitu. Ya, ketika keluar di grup itu lain keras. Tapi itu harus disampaikan. Masalah diterima atau tidak diterima kembali kepada hati masing-masing. Ya. Nah, maka ini dalam kajian muamalah terus kita masih bahasan teknis yang nanti kita akan bahas juga pengalaman-pengalaman ya para pengusaha yang terlibat dengan riba sekarang ini. Ya, kenapa bisa enggaknya gitu ya, apa jalannya dan apa kiatnya itu bisa pengalamannya. Mungkin nanti ada pengusaha di Kota Sukabumi lah, mungkin di sini ada Aparinya bisa nanti bercerita dengan kerupuk kulit perjuangan Perjuangan cinta. Nanti ada kan sama kopinya kan gede, ayo oke sama kodi Tamat nek. ayo bilang mas, ayo oke bilang kreatif Tamat nek. sama teh. Nah, bagaimana ketika terlibat dan pernah dan sebagainya itu harusnya diungkap. Jelas teknik juga harus diungkap. Ini baru sampai ayat 276, masih panjang bahasan dalam ayat ini dari 277 sampai 283 masih ada ya. Itu mungkin untuk kajian tafsirnya. Saya lagi bukan teknisnya tapi lebih ke menguatkan untuk menjauhi ya, dan sing yakin ya bahwa Allah itu maha lah, pokoknya maha segalanya. Kalau kita meyakini itu maka karasa, tapi langsung dia yakin, namun yakin insya Allah karasa. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi hikmah buat kita dan menjadi nikmat sempurna juga yang kita rasakan, dan mudah-mudahan Allah menguatkan kita menjauhi ribawi sehingga orang benar-benar barokah hidup. Lain bekah tapi bekah manggas tuh riwayatnya sare gitu. Yang penting berkah ya. Nah, itu Anda baru jawab. Oke, cukup